Ini Fitri, seorang bayi yang sehat dari Indonesia. Orang tuanya menginginkan yang terbaik untuk Fitri. Tapi, bagaimana peluang Fitri untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif? Indeks Modal Manusia Bank Dunia bisa membantu menjawab. Indeks ini memiliki 3 unsur. Kelangsungan hidup. Fitri perlu mencapai umur tertentu untuk mulai sekolah. Sekolah. Fitri tidak hanya harus bersekolah, tapi yang lebih penting, ia juga harus belajar. Kesehatan. Fitri perlu gizi cukup saat kanak-kanak, juga hidup sehat saat dewasa. Jadi, berapa indeks modal manusia untuk Fitri dan Indonesia? 0,53. Artinya, produktivitas Fitri saat ia dewasa hanya 53% dari potensinya jika ia mendapat pendidikan dan memiliki kesehatan yang optimal. Mengapa? Kemungkinan besar Fitri akan mencapai usia 5 tahun. Tapi, ia mungkin salah satu dari sepertiga anak Indonesia yang mengalami stunting, sehingga kemampuannya untuk belajar dan berprestasi di sekolah mungkin akan terbatas. Saat Fitri berada dalam sistem pendidikan formal dan usianya mencapai 18 tahun, ia diharapkan sudah bersekolah selama 12,3 tahun. Tapi, selama 12 tahun bersekolah, pengetahuan yang ia peroleh hanya setara dengan hampir 8 tahun pembelajaran. Artinya, ia tidak akan punya keterampilan cukup untuk pasar tenaga kerja. Ditambah lagi kurangnya gizi dan layanan kesehatan, juga bisa mengganggu kesehatannya saat dewasa. Sehingga menghalanginya untuk terus belajar, bekerja dengan baik, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jika tidak ada perubahan, mayoritas tenaga kerja Indonesia akan seperti Fitri, dan mengakibatkan hilangnya hampir separuh pendapatan negara dalam jangka panjang. Namun demikian, berkat tindakan nyata Indonesia dalam memperkuat modal manusianya, Fitri telah berada dalam jalur untuk mencapai masa depan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi, masih ada yang perlu dilakukan, seperti komitmen dan kepemimpinan memperbaiki modal manusia harus diteruskan di seluruh Indonesia, mulai dari presiden, para menteri, juga gubernur, bupati, hingga kepala desa dan orang tua. Program pendidikan, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial harus diperkuat dan lebih terkoordinasi. Teknologi inovatif harus digunakan untuk meningkatkan akses juga mutu layanan. Terakhir, memulai gerakan sosial untuk perubahan, bekerja sama dengan pihak swasta, kaum muda, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan capaian modal manusia. Semua investasi tersebut akan meningkatkan peluang Fitri memiliki masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana Fitri hidup sehat, lulus sekolah, dan belajar dengan baik. Fitri mewujudkan aspirasinya dan mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki keturunan yang sehat, berpendidikan, dan produktif. Manfaatnya tidak hanya akan dirasakan Fitri dan keluarganya. Investasi bagi masa depan Indonesia akan membantu memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua penduduk Indonesia pada generasi-generasi berikutnya. Untuk mencapai masa depan tersebut, kita harus bertindak sekarang.